Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Iputu Andi Sumariasa, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBDD Tabanan. Pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai percobaan mengenai jenis-jenis gelombang dengan tujuan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan alat-alat yang dibutuhkan bisa dikatakan cukup sederhana jika memang tersedia di lingkungan sekitar atau di dekat-dekat lingkungan. Alat yang kita butuhkan yang pertama sebenarnya adalah selingki fisika, khusus sebenarnya yang terbuat dari bahan metal. Untuk alat yang pertama itu selingki. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya membutuhkan yang berbahan metal, tapi karena kendala dalam biaya yang selingki metal untuk daerah saya terlalu mahal, jadi saya menggunakan selingki punya anak saya. Dan kemudian ada kabel listrik kurang lebih panjangnya 5 meter. Setelah itu ada benang kasur, nanti digunakan untuk mengikat selingki pada tiang atau kaki meja jika tidak ada teman atau kelompok yang diajak bekerja sama. Kemudian ada karet gelang. Itu semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan kali ini mengenai jenis-jenis gelombang atau bentuk dan jenis gelombang dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan percobaannya. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan bentuk dan jenis gelombang menggunakan selingki. Yang pertama, bisa kalian lihat, ikatlah terlebih dahulu selingki pada tiang atau tempat yang kokoh jika tidak ada teman untuk diajak bekerja sama. Setelah itu kita akan mulai menggoyangkan selingki ke kiri dan ke kanan. Ya, seperti ini dengan kecepatan yang kurang lebih sama setiap goyangannya. Bisa dilihat yang terjadi pada ujung selingki ialah terjadi getaran lokal yang memulai rambatan gelombang. Ujungnya hanya bergerak bolak-balik atau naik turun tergantung jenis goyangan, sementara gelombang yang dihasilkan membawa energi ke sepanjang selingki. Jadi bisa dilihat ujungnya hanya terjadi getaran lokal yang menerima gelombang dari medium selingki itu sendiri. Dan kemudian mengenai alat apa yang merambat pada selingki, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang merambat pada selingki atau menjadi medium adalah energi dalam bentuk gelombang. Sementara lilitan selingki atau medium selingkinya sendiri tetap berada di tempat semula. Yang bergerak hanya bolak-balik atau naik turun hanya gelombang yang dihasilkan. Dan kemudian setelah mengamati ini bisa dikatakan muncul pertanyaan, apa itu gelombang? Gelombang mungkin seperti yang sudah kita semua ketahui, gelombang adalah
getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang dengan membawa energi tanpa memindahkan materi secara keseluruhan. Gelombang terjadi karena adanya gangguan atau getaran yang diteruskan dari satu titik ujung ini ke titik berikutnya atau titik lainnya. Dan kali ini kita akan goyangkan lagi ujung selingki berulang seperti langkah yang tadi. Yang terjadi sekarang ini merupakan gelombang transversal. Ini dinamakan gelombang transversal, yang dimana gelombang transversal adalah gelombang di mana arah gerak getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang transversal sendiri memiliki ciri-ciri, memiliki puncak yang merupakan bagian tertinggi, bisa dilihat itu puncak dan lembahnya. Sekali lagi, arah getaran bergerak ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambatnya bergerak lurus ke depan. Baik, selanjutnya kita akan coba dengan menambahkan atau mengikat karet gelang pada selingki, di tengah-tengah selingki. Kita akan melihat apa yang terjadi pada karet gelang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai. Baik, bisa dilihat karet gelang yang diikat pada selingki atau pegas setelah digoyangkan dan menghasilkan energi gelombang yang merambat melalui pegas. Karet gelang tidak ikut berpindah bersama gelombang. Hal ini karena gelombang yang merambat melalui selingki adalah getaran yang bergerak, bukan pergerakan dari materi itu sendiri. Dan karet gelang yang terikat pada selingki hanyalah bagian dari medium gelombang. Ketika gelombang merambat, bagian-bagian selingki termasuk tempat karet gelang terikat akan berosilasi di tempat, tetapi tidak berpindah posisi secara keseluruhan. Kejadian ini sama seperti kejadian dengan daun yang mengapung di permukaan air. Ketika gelombang air lewat, daun bergerak naik turun mengikuti gelombang, tetapi tidak terbawa gelombang ke depan. Jadi kesimpulannya, karet gelang tidak ikut berpindah bersama gelombang. Ia hanya bergerak maju mundur atau ke atas ke bawah tergantung jenis gelombang yang dihasilkan di sekitar posisi awalnya sesuai pola rambatan gelombang pada selingki itu sendiri. Baik, percobaan yang selanjutnya yaitu kita akan mengulangi langkah-langkah yang tadi, akan tetapi menggunakan kabel listrik. Dan kita akan mencari apa saja perbedaannya. Baik, sekarang kita akan mencoba melakukan percobaan mengenai jenis dan bentuk gelombang menggunakan kabel. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sama seperti kita menggunakan selingki. Dan pertama kita akan mencoba dengan menggoyangkan kabel seperti selingki tadi. Apakah sama? Ya, bisa dilihat arah getar dan rambatnya tidak sama seperti selingki. Dan
dikarenakan kabel listrik tidak memiliki sifat elastis dan fleksibel yang sama seperti selingki, sehingga tidak dapat menghasilkan atau mempertahankan gelombang yang merambat secara efektif. Karena selingki lebih ideal untuk eksperimen gelombang mekanika karena sifatnya ringan, elastis, dan mudah digerakkan. Sedangkan kabel listrik memiliki sifat sebaliknya dari selingki. Bisa dilihat dari percobaan ini. Kita tidak bisa mempertahankan bentuk gelombang, arah getar, dan rambatnya. Tidak bisa dipertahankan menggunakan kabel listrik. Baik, pada percobaan kali sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai gelombang longitudinal. Jadi, tanpa berlama-lama lagi kita akan lakukan. Bisa dilihat setelah selingki digoyangkan ke depan ke belakang seperti ini, seperti yang sudah terlihat, gelombang longitudinal adalah gelombang di mana arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya, yang dimana gelombang longitudinal memiliki rapatan atau bagian gelombang yang partikel-partikelnya saling berdekatan ketika digoyangkan. Contohnya seperti yang ada di tengah-tengah ini. Kemudian terdapat juga yang dinamakan renggangan atau bagian gelombang yang partikel-partikelnya saling menjauh ketika digoyangkan karena dia bergerak atau merambat. Dan seperti itulah kedua jenis gelombang transversal dan longitudinal yang kita lakukan percobaan menggunakan selingki. Baik, setelah melakukan percobaan mengenai jenis dan bentuk gelombang, bisa saya simpulkan setelah melakukan percobaan tersebut mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal, perbedaan yang dimiliki oleh kedua gelombang tersebut tidak lain tidak bukan yaitu arah getaran, yang dimana gelombang transversal arah getaran dan rambatnya itu arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombangnya. Sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah dari rambatnya gelombang. Kemudian ada beberapa jenis perbedaan lagi. Yang pertama kalau gelombang transversal memiliki puncak gelombang dan lembah gelombang atau puncak bagian tertinggi dari gelombang dan lembah gelombang itu bagian terendah dari gelombang. Bisa dilihat bentuk gelombang yang disebabkan oleh gelombang transversal itu naik turun seperti gunung dan lembah. Bagian tertingginya itu disebut puncak dan bagian terendahnya itu disebut dengan lembah. Dan untuk gelombang longitudinal yang memiliki rapatan dan renggangan. Ketika selingki ditarik ulur atau dimaju mundurkan dengan cepat, terdapat rambatan yang menyebabkan pegas terdorong dan merenggang sehingga bergerak. Yang di belakang merenggang, kemudian karena terdorong ke depan terdapat rapatan pada beberapa bagian pegas. Seperti itu terus berulang-ulang, merenggang, merapat, merenggang, merapat, merenggang, merapat, seperti itu berulang-ulang. Seperti itulah bentuk atau pola dari gelombang longitudinal. Kemudian medium perambatannya biasanya
gelombang transversal terjadi pada medium padat atau cair, sedangkan gelombang longitudinal dapat juga terjadi pada gas, tidak hanya pada padat dan cair, tetapi medium padat, cair, dan gas untuk longitudinal, dan medium padat dan cair untuk transversal. Jadi bisa dibilang perbedaan utamanya terletak ya pada arah getaran terhadap arah rambatan gelombang. Sekian kesimpulan dan percobaan mengenai bentuk dan jenis gelombang dari saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika masih ada salah kata. Saya harap kita dapat bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton.